Direktur Randy harus berperan sebagai kedua orang tuanya. Dia harus melakukan semua tugas sendiri, mulai dari memberi makan anak, mengganti popok, hingga mendidik anak saat dia besar nanti. Selama bertahun-tahun, Direktur Randy merawat putrinya seperti harta paling berharga di dunia. Siapapun yang mencoba menyinggung atau menyakitinya pasti akan mencari kematian. Ketika pria paruh baya itu melihat Direktur Randy, dia sudah ketakutan setengah mati. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang baru saja mereka sakiti adalah kepala Sandiga Group. Nah, ini sebenarnya bisa jadi kesalahan Direktur Randy karena tidak menonjolkan diri karena dia belum pernah tampil di depan umum bersama istri dan keluarganya sebelumnya. Direktur Randy selalu menjadi sorotan media selama 3 tahun ketika istrinya menghilang. Tapi begitu dia kembali, dia berhenti melakukan wawancara lagi. Oleh karena itu, dia sangat terkenal di depan umum tetapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa Putri Bramasta dan putri kecil itu. Direktur Randy, aku. Pria paruh baya itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya lemas. Dia ingin meminta maaf, tetapi begitu dia ingin berbicara, rasa takutnya malah membuatnya menggigit lidahnya. Inilah kekuatan Direktur Randy. Direktur Randy selalu terlihat dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Direktur Handoko, aku akan memberimu waktu 2 menit untuk keluar dari sini bersama keluargamu. Brian berdiri tepat pada waktunya untuk mengintervensi pidatonya. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Direktur Randy. Apalagi Direktur Randy saat itu hanya peduli pada istri dan anaknya. Dia tidak bisa peduli tentang orang lain lebih rendah. Ren. Direktur Handoko terlalu ketakutan dan langsung berlutut di tanah dan membungkuk pada Randy. Semua karena dia terlalu bodoh dan penuh dengan dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa ada 2 orang di kota Jakarta yang tidak boleh disinggung siapapun. Namun dia tidak menyadari bahwa dia seharusnya lebih berhati-hati sebelum mengangkat suaranya lebih awal. Jika saya lebih berhati-hati dan menyelidiki masalah ini sebelum mengambil tindakan apapun, saya tidak akan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak saya lakukan. Pria itu berpikir diam-diam pada dirinya sendiri. Namun, Randy mengabaikannya karena fokus pada istri dan anaknya. Apalagi sejak putri kecil terluka, Randy dengan hati-hati memeriksa lukanya. Jika keluarganya tidak ada, Randy pasti sudah memukuli orang yang menyebabkan masalah ini. Putri kecil, lukanya sudah terbungkus semua, tapi masih akan sakit. Mari berhati-hati dengannya, oke? Suara Randy lembut dan menyenangkan. Semakin lembut suaranya, semakin ketakutan yang lain. Karena semakin dia mencintai putrinya, semakin menyedihkan orang-orang yang memperlakukannya dengan buruk. Direktur Randy, aku benar-benar tidak tahu bahwa mereka adalah keluargamu. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah berani menganiaya keluarga Randy. Sebelum pria paruh baya itu menyelesaikan kata-katanya, Randy berdiri dengan satu tangan memegang putri kecil, dan tangan lainnya memegang tangan Putri Bramasta. Dia mengabaikan pria itu dan terus berbicara dengan putri kecil dan Putri Bramasta, ayo pulang. Dia pergi dengan para wanita di bawah pengawalan bawahannya. Dia tidak memperhatikan orang lain sepanjang jalan. Dia pergi bukan karena dia tidak ingin berurusan dengan mereka, tetapi dia tahu bahwa anak buahnya akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Limusin Bentley berwarna perak menunggu mereka di luar taman kanak-kanak. Setelah masuk ke dalam mobil, sang pengemudi, Paman Haris berbalik dan bertanya, "Putri kecil, apa yang terjadi hari ini?" Paman Haris sudah lama bekerja untuk Randy. Dia seperti keluarga bagi keluarga Sanjaya, jadi dia memperlakukan putri kecil seperti cucunya sendiri juga. Apapun yang dia anggap menarik, dia akan selalu memberikannya kepada si kecil sebagai hadiah.
Ketika dia melihat anak kecil itu tampak lemah dan meringkuk di pelukan ayahnya, Paman Haris benar-benar khawatir. "Kakek Haris, aku baik-baik saja," jawab putri kecil dengan bijaksana. "Paman Haris, bisakah kamu mengirim kami ke rumah lama?" tanya Randy. Itu adalah tempat Putri Bramasta dan dia tinggal sebagai pengantin baru. Dia ingin memasak untuk mereka berdua, jadi Randy ingin pergi ke sana. Itu adalah tempat dengan banyak kenangan indah mereka. Ketika Putri Bramasta menghilang selama beberapa tahun itu, Randy sering datang ke sana bersama putri kecil untuk mengenang Putri Bramasta. Sejak Putri Bramasta mendapatkan kembali ingatannya, ketiganya mereka belum pernah tinggal di sana. Jadi, hari ini akan menjadi hari yang baik untuk menghidupkan kembali kenangan itu. Ketika Putri Bramasta tiba-tiba mendengar bahwa Randy ingin kembali ke rumah Lana, dia cukup terkejut. Dia memiliki ide yang sama dengan Randy. Apakah Randy juga ingin pergi ke rumah lama, atau apakah dia mengetahui bahwa dia ingin pergi? "Hei istriku, putri kecil baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir." Randy membiarkan putri kecil duduk di pahanya dan menepuk kepala Putri Bramasta. "Randy, ayo cari orang lain untuk menemani putri kecil." Putri Bramasta masih takut dengan apa yang terjadi di taman kanak-kanak tadi. Dia khawatir putri kecil akan diintimidasi oleh anak-anak lain di masa depan. Meskipun cukup normal bagi anak-anak untuk bertengkar dari waktu ke waktu, bagaimana jika dia bertemu dengan orang tua seperti hari ini? Dirinya dan Randy tidak akan selalu berada di sekitar putri kecil, jadi bagaimana jika putri kecil diganggu lagi? Setiap anak adalah biji mata orang tua mereka. Putri Bramasta tidak ada saat putri kecil tumbuh dewasa, jadi dia merasa terlalu banyak berhutang pada putri kecil. Cintanya pada putri kecil meluap sekarang karena dia bahkan tidak tahan melihat putri kecil dianiaya sama sekali. Randy memeluknya dan berkata, "Aku akan menangani ini." "Kamu." Sebelum Randy sempat menyelesaikannya, putri memotongnya dan berkata, "Randy, aku tidak ingin kamu mengurus semuanya. Aku ingin berbagi beban denganmu." Dia selalu menyebutkan bahwa dia adalah istrinya. Oleh karena itu, istri harus menjadi orang yang menghadapi tantangan bersamanya dan mereka dapat mengatasi tantangan ini bersama. Dia seharusnya tidak diperlakukan seperti anak kecil dan semuanya dilakukan olehnya. "Putri, ada apa?" Ketika dia menelepon Putri Bramasta di sore hari, Randy tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Itulah sebabnya dia pulang kerja lebih awal dan pergi ke taman kanak-kanak. Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Jika aku bilang aku baik-baik saja, maka aku baik-baik saja." Putri Bramasta menoleh dan melihat keluar jendela, mengabaikan Randy. Dia berusaha sangat keras untuk tenang, berharap dia tidak akan memproyeksikan emosinya ke Randy. Dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, dan Randy tidak bertanya lebih jauh juga. Dalam perjalanan ke rumah lama, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Meski beberapa tahun telah berlalu, rumah yang mereka miliki di sana masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Sandal tertata rapi di lemari sepatu dekat pintu masuk. Perabotan juga tidak dipindahkan sama sekali. Bahkan bel bambu yang tergantung di balkon masih ada. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, lonceng kecil dan indah itu akan bertabrakan dan mengeluarkan suara yang jelas dan merdu. Sama seperti tahun-tahun itu, ketika Putri Bramasta datang ke sini bersama Randy untuk pertama kalinya, dia juga merasa agak tidak nyaman. Sekarang, selain memiliki Randy di sisinya, mereka memiliki putri kecil dan juga bayi di dalam perutnya. Waktu memang berlalu. Terkadang, Putri Bramasta merasa baru kemarin menikah secara resmi dengan Randy. Terkadang, itu juga akan membuatnya merasa seperti itu sudah terlalu lama. Selama itu sudah ada 2 tambahan lagi untuk keluarga. "Putri kecil, kita pulang sekarang."
Randy meletakkan putri kecil dan membantunya mengenakan sepasang sandal rumah merah muda yang mungil dan cantik. Pink adalah warna favorit putri kecil. Dia melihat sepatu itu dan menjawab dengan manis, "Ya, aku sangat menyukainya." "Terima kasih, Ayah." Guk-guk. Momo bergegas menghampiri mereka. Dia berlari mengelilingi tuannya dengan riang. Sepertinya dia juga dikirim ke sini untuk bersatu kembali dengan keluarga. "Adikku, berhentilah menggonggong. Aku datang." Putri kecil berjongkok dan dengan penuh kasih membelai bulu putih Momo. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.